Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Buklay dan teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baik, pada video kali ini kami berlima yang terdiri dari saya sendiri, Suryaning, dan teman-teman saya, yaitu Laurencia Amanda, Abita Dewi, Ade Putri, dan Jerry Christopher akan memberikan beberapa penjelasan terkait produk, desain produk, dan strateginya. Tentunya pembahasan kali ini sangatlah penting sekali untuk kita simak dan pahami, karena membahas tentang strategi efektif yang bisa digunakan dan diimplementasikan bagi seorang wirausahawan untuk menempuh tujuan pemerintisan produk dalam usaha bisnisnya kelak. Nah, untuk Jerry Christopher, dipersilahkan. Next. Baik, yang pertama yaitu produk. Di sini produk dikatakan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi atau kebutuhan. Produk dapat dimanfaatkan, dikonsumsi, ataupun dinikmati. Next. Yang kedua, adanya produk konsumen. Produk konsumen di sini memiliki ciri-ciri yang dapat mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu produk. Produk konsumen di sini terdapat kualitas produk, bentuk produk, dan desain produk. Kualitas produk merupakan alat penting untuk menentukan posisi, sedangkan desain produk merupakan suatu konsep yang lebih besar daripada modal, dan kualitas dan bentuk produk merupakan alat untuk membedakan produk sebuah perusahaan dari produk perusahaan lainnya. Satu, yang keempat adanya klasifikasi. Klasifikasi di sini terdapat dua komponen, adanya produk konsumen dan produk perusahaan atau industri. Produk konsumen merupakan produk yang dibuat untuk keperluan rumah tangga konsumen, sedangkan yang produk perusahaan atau industri merupakan barang yang dimaksudkan terutama untuk membuat produk lain atau untuk menyediakan jasa dalam perusahaan. Next. Klasifikasi produk konsumen. Sebelum memutuskan alternatif dalam membuat suatu produk, konsumen terlebih dahulu membandingkan kualitas, harga, dan bentuk di beberapa toko. Pencarian ini berlangsung selama konsumen menyadari bahwa perbandingan beberapa produk memerlukan waktu dan upaya. Next. Klasifikasi produk industri. Di sini klasifikasi produk industri memiliki 5 kategori. Yang pertama, bahan mentah, yaitu bahan yang menjadi bagian suatu produk berupa sumber daya alam. Yang kedua, adanya bahan manufaktur dan bagiannya merupakan bagian produk industri yang menjadi bagian dari produk jadi. Yang ketiga, instalasi merupakan produk perusahaan yang dibuat yang memiliki waktu yang tahan lama dan berharga mahal. Yang keempat, adanya perlengkapan operasi merupakan produk yang jangkanya waktunya lebih pendek daripada instalasi. Dan yang kelima, adanya alat bantu yang berumur lebih pendek daripada perlengkapan operasi yang produknya dijangkau dengan harga murah. Yang keenam, adanya inovasi produk. Yang pertama, persyaratan pertumbuhan. Pada persyaratan pertumbuhan, ada dua pengaruh penting untuk inovasi produk. Yang pertama, produk dihadirkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, produk berdasarkan umur produksi. Terus konsumen yang makin selektif. Jika pemasaran pasar dengan penyediaan produk dan jasa dalam jumlah yang memadai, konsumen akan lebih kritis dalam penilaian terhadap produk baru. Yang ketiga, mempertimbangkan sumber daya dan lingkungan. Dalam mempertimbangkan sumber daya dan lingkungan, faktor lingkungan akan semakin mempengaruhi keputusan dari produk karena orang tidak dapat secara terus-menerus hanya menyiapkan sumber daya dalam
dan mencari lingkungan. Next. Yang ketujuh, mengenai pengembangan suatu produk. Baik, teman-teman dapat melihat tahapan dalam proses pengembangan suatu produk tersebut, yang dimulai dari ide awal, dalam menentukan suatu ide, setelah itu dievaluasi apakah ide tersebut dapat digunakan atau tidak, dan yang ketiga, dianalisis dengan mengidentifikasikan ciri produk, apakah sudah sesuai atau tidak. Yang keempat, dilakukan pengembangan model produk yang dilakukan dengan uji lab, apakah produk tersebut layak untuk dipasarkan atau tidak. Yang kelima, uji pemasaran. Dan yang keenam, perniagaan yang dilakukan dengan proses dipromosikan. Next. Yang ke-8, adanya proses adopsi dan difusi produk baru. Di sini teman-teman dapat melihat tahapan dan aktivitas dalam tahapan pada tabel tersebut. Next. Yang ke-9, adanya keputusan produk individu. Keputusan di sini bermula dari ciri produk yang memiliki kualitas produk, sifat produk, dan desain produk. Dan setelah ciri produk dilakukan, maka penetapan merek akan dilakukan dengan membuat merek supaya produk tersebut memiliki nama dan dapat menarik minat para konsumen. Setelah itu dilakukan pengemasan yang dapat membantu identifikasi produk sehingga tampak berbeda dari produk sejenis yang lainnya. Dan keempat, adanya pelabelan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan produk atau produsen secara verbal. Dan yang terakhir, adanya jasa pendukung produk. Jasa pendukung produk ini seperti layanan konsumen yang dapat membantu perusahaan dalam menguntungkan untuk penjualan perusahaan. Next. Yang 10, adanya penetapan merek produk. Dalam penetapan merek produk ada 3 strategi yang dilakukan. Yang pertama, merek baru. Merek baru dikenal sebagai strategi penganeka-ragaman merek dengan tujuan agar perusahaan dapat menjual produk sejenis dengan posisi masing-masing yang berbeda-beda dalam aspek maupun fungsinya. Yang kedua, adanya perluasan merek. Strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dalam perluasan merek, yang upayanya dalam menggunakan merek yang berhasil untuk meluncurkan produk baru atau produk yang dimodifikasi. Dan yang terakhir, adanya pemilihan merek. Nama yang baik membuat pengaruh atas keberhasilan, sehingga pemilihan harus dimulai dengan peninjauan yang teliti atas produk dan manfaatnya. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah pelayanan sebagai pendukung produk. Pelayanan konsumen ini merupakan suatu elemen lain dari strategi produk karena semakin banyaknya perusahaan yang memanfaatkan jasa pendukung produk sebagai sarana utama untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Pelayanan konsumen yang baik akan menguntungkan bagi perusahaan karena dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan tingkat laba yang lebih besar. Perusahaan yang perlu merancang produk dan mendukung penetapan kualitas pelayanan yang baik untuk mendukung kebutuhan konsumen sasaran, biasanya ini bisa dilakukan dengan survei secara berkala. Manajemen perlu menetapkan metode dan rute yang akan digunakan untuk mendistribusikan produk supaya dapat mencapai pasar sasaran. Selain itu, distribusi produk juga digunakan untuk mempromosikan, menyimpan, dan menanggung risiko selama proses distribusi berlangsung. Lalu saluran distribusi ini itu adalah suatu kelompok individu atau perusahaan yang mengarahkan aliran produk dari produsen ke konsumen, sehingga penyedia produk dengan konsumen itu berhubungan secara langsung dengan perantara. Masing-masing anggota saluran distribusi juga saling memiliki tanggung jawab berbeda yang penting dan berkaitan satu sama lainnya. Lalu berikutnya adalah
saluran pemasaran produk konsumen, di mana yang saluran yang pertama itu adalah produsen ke konsumen, yang B produsen pengecer dan lalu konsumen, yang saluran ke C adalah produsen, grosir, pengecer dan konsumen, lalu yang terakhir adalah saluran D, produsen perantara grosir, pengecer lalu baru terakhir ke konsumen. Distribusi jasa ini bersifat tidak berwujud dan hanya ada dua saluran untuk distribusi jasa, yaitu yang pertama produsen ke konsumen dan yang kedua ini adalah produsen ke konsumen tapi melalui agen sebagai perantaranya. Biasanya ini termasuk kayak layanan jasa. Lalu saluran distribusi berganda ini adalah untuk mencapai jenis pasar yang beraneka ragam pada waktu melakukan penjualan itu jenis produknya tuh sama dan produk yang itu tuh tidak saling berhubungan. Lalu untuk menjangkau segmen yang berbeda dalam pasar tunggal itu apabila adanya ukuran konsumen itu sangat bervariasi dan terdapat perbedaan kepadatan antar bagian pasarnya. Lalu faktor yang mempengaruhi saluran distribusi itu ada tiga. Yang pertama, adanya pertimbangan pasar yang diliputi oleh jenis pasar, jumlah konsumen potensial, dan juga konsentrasi pasar geografisnya. Lalu juga ada pertimbangan perantara di mana itu dipengaruhi oleh jasa yang disediakan oleh perantaranya, ketersediaan perantara yang diinginkan, dan juga sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Lalu juga ada pertimbangan produk di mana itu dilihat dari nilai unit dan juga sifat mudah rusaknya seperti faktor pertaniannya itu kalau lebih cepat membusuk. Lalu perilaku dan integrasi saluran. Secara perilaku saluran itu setiap anggota saluran itu harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Setiap anggota saluran itu juga memainkan peranan dalam saluran dan mengkhususkan pada pelaksanaannya satu atau lebih dari fungsinya. Lalu setiap perusahaan itu harus menjalin kerjasama yang kompak tentunya, dan adanya perbedaan pendapat tentang tujuan dan peran itu menimbulkan konflik saluran, di mana itu terdapat konflik horizontal ataupun konflik vertikal. Lalu perilaku integritas dalam versi integrasi saluran ini adalah saluran pemasaran itu biasanya ditetapkan berdasarkan konsensus di mana terdapat seorang pemimpin atau bisa juga produsen dan perantara dalam membuat kebijaksanaan saluran dan mengkoordinir perkembangan bauran pemasaran. Nah, tahapan saluran ini dapat dikombinasikan di bawah manajemen pemimpin saluran secara horizontal maupun vertikal. Nah, integrasi dapat menstabilkan pasokan, mengurangi biaya, dan meningkatkan koordinasi di antara anggota saluran. Intensitas cakupan pasar ini harus disesuaikan dengan pola perilaku konsumen sehingga dapat mencapai cakupannya. Lalu variabel yang berpengaruh langsung terhadap intensitas cakupan pasar ini adalah adanya aktivitas konsumen dalam menilai produk, mengenai tingkat frekuensi penempatannya, penyesuaian produknya, durasi konsumsinya, waktu pencarian yang diperlukan untuk mendapatkan produk, dan faktor-faktor semacamnya. Tingkat cakupan pasar ini juga meliputi distribusi intensif, selektif, dan eksklusif. Berikut penjelasannya. Distribusi intensif ini tuh sesuai untuk produk yang merupakan kebutuhan sehari-hari, dapat diperoleh dengan mudah. Contohnya itu kayak sembako. Lalu penjualan memiliki hubungan langsung dengan ketersediaan produk yang dapat diperoleh dengan mudah jika tingkat substitusinya itu tinggi dan hampir tidak memerlukan adanya pelayanan. Lalu fungsi dari distribusi intensif ini untuk memenuhi permintaan konsumen dan memanfaatkannya banyak saluran untuk bisa menjualnya ke setiap toko pengecer yang memungkinkan. Lalu yang kedua, distribusi selektif. Ini diterapkan pada produk yang lebih mahal daripada kebutuhan sehari-hari. Bukan termasuk kebutuhan pokok juga, contohnya kayak TV, radio, dan mesin cuci. Konsumen ini butuh waktu untuk membandingkan harga, desain, dan juga sifat ataupun ciri lainnya. Diperlukan juga adanya motivasi toko untuk memberikan pelayanan pra-penjualan yang memadai seperti pelayanan ke konsumen. Distribusi selektif dan toko-toko milik perusahaan dalam distribusi selektif ini seringkali digunakan. Lalu yang terakhir adanya distribusi eksklusif, di mana hanya ada perantara tunggal dalam pasar tertentu. Penyalur eksklusif ini digunakan dalam pemasaran produk berciri spesifik untuk kalangan konsumen yang terbatas. Distribusi eksklusif ini membantu perusahaan tentunya dalam mengontrol perantara pada urutan akhir sebelum ke konsumen. Lalu distribusi eksklusif ini memberikan adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemasaran produsen di wilayah tertentu. Perantara eksklusif ini terlalu bergantung pada produsen.
Lalu berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tabita Dewi. Selanjutnya adalah keputusan distribusi fisik. Produsen harus mengambil keputusan tentang penyimpanan, pengelolaan, dan pengiriman produk, sehingga konsumen dapat memperoleh produknya dengan mudah. Sehingga produsen memerlukan jasa perusahaan pergudangan dan transportasi. Nah, efektivitas distribusi fisik ini akan berdampak luas pada kepuasan konsumen dan biaya perusahaan. Kemudian, sifat distribusi fisik atau logistik pasar. Distribusi fisik ini meliputi perencanaan, implementasi, dan pengendalian arus fisik dan barang jadi. Bertujuan untuk mengelola rangkaian persediaan, arus nilai tambah dari pemasok sampai pengguna akhir, dan bertugas untuk mengkoordinasikan aktivitas seperti yang ada di bagan, yaitu aktivitas pemasok, kemudian ke agen pembelian, yaitu perolehan, ke manufaktur, dan ke distribusi fisik, kemudian anggota saluran dan konsumen. Next. Selanjutnya adalah tujuan distribusi fisik. Tujuan distribusi fisik adalah untuk mengirimkan produk yang sesuai dengan pesanan atau tujuan distribusi ke tempat tujuan pada tempat, waktu, dan biaya yang efisien. Kemudian pemrosesan pesanan, distribusi bermula dengan pesanan konsumen. Bagian ini menyiapkan faktur dan mengirimkannya ke departemen. Kemudian barang yang dikirim disertai dengan dokumen pengiriman dan rekening. Perusahaan dan konsumen akan memperoleh keuntungan apabila tahapan proses pesanan dilakukan cepat dan tepat. Kemudian pergudangan. Setiap perusahaan menyimpan produknya dalam gudang selama menunggu penjualan. Fungsi penyimpanan ini diperlukan karena siklus produksi dan konsumen tidak selalu bertepatan. Kemudian, next. Kemudian selanjutnya adalah sediaan. Sediaan ini mencakup pengetahuan tentang waktu dan jumlah pesanan. Dalam menetapkan waktu pesanan, perusahaan menyeimbangkan resiko kekurangan sediaan terhadap biaya pengiriman yang terlalu besar. Kemudian pedagang eceran sebagai agen distribusi. Distribusi produk konsumen dimulai dari produsen dan berakhir di tangan konsumen. Di antara keduanya, sekurang-kurangnya terdapat satu perantara, yaitu pedagang eceran atau pengecer. Kemudian perdagangan eceran dan pengecer. Perdagangan eceran atau retail trade terdiri dari penjualan dan semua aktivitas yang berhubungan secara langsung dengan penjualan terhadap pengguna akhir untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Perusahaan dan agen-agennya yang melakukan penjualan kepada konsumen untuk keperluan pribadi disebut sebagai pengecer atau retailer. Next. Kemudian adalah klasifikasi pengecer berdasarkan strategi pemasaran. Ini ada 4 macam, yaitu yang pertama toko eceran. Penyelenggara toko eceran dan jenisnya memerlukan perhatian tertentu pada 3 elemen bauran pemasaran yang meliputi volume ragam produk yang besar, tingkat harga, dan jumlah pelayanan konsumen. Kemudian yang kedua ada toko serba atau department store. Toko serba ada atau toko serba merupakan lembaga pengecer berskala besar yang menjual beraneka ragam produk dengan jajaran yang sangat luas. Kemudian toko serba ini pada umumnya merupakan toko berantai dengan cabang atau waralaba yang tersebar di berbagai kota. Kemudian klasifikasi ketiga adalah supermarket. Supermarket atau swalayan yang menjual berbagai macam produk baik berupa makanan, minuman maupun produk-produk lain. Kemudian klasifikasi ketiga adalah eceran tanpa toko atau non-store retailing. Penjualan eceran di luar toko meliputi penjualan langsung atau direct selling yang dilakukan dengan memanfaatkan wiraniaga melalui kunjungan langsung ke rumah prospek, kemudian pemasaran via telepon atau telemarketing, kemudian pemasaran langsung atau direct marketing yang menggunakan media dan penjualan yang menggunakan mesin penjajah otomatis atau automatic vending. Next. Kemudian bab selanjutnya yaitu made pada bab 16, yaitu desain produk. Next. Produk menurut William J. Stanton, produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang di dalamnya tercakup warna, harga kemasan, dan sebagainya yang diterima oleh pembeli dan memuaskan keinginannya. Produk bukan hanya bentuk objek fisik, tapi juga jasa, acara, orang, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Jasa ini biasanya tidak berwujud dan memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amanda.
Selanjutnya ada penggolongan produk. Pada umumnya penggolongan produk dibagi menjadi 3, yaitu fast moving, medium moving, slow moving. Next. Selanjutnya strategi dan keputusan merek dan kemasan. Yang pertama ada merek atau brand. Adalah nama istilah tanda, simbol, desain, atau suatu kombinasi dari atribut-atribut produk yang dapat memberikan identitas kepada suatu barang dan membedakan barang tersebut dengan barang yang lainnya. Fungsi merek yang pertama, bagi pembeli, merek berfungsi sebagai dasar penentuan pilihan, jaminan kualitas, dan kepuasan. Kemudian bagi produsen merek berfungsi sebagai identitas promosional, membangun citra produk, dan mengendalikan pasar. Dan yang terakhir, bagi pedagang, merek berfungsi untuk pengendalian persediaan, restock, dan kompetitif. Next. Yang kedua ada kemasan atau packaging. Packaging merupakan proses yang berkaitan dengan perancangan dan membuat wadah atau pembungkus dan suatu produk. Fungsinya yang pertama sebagai pelindung isi, kemudian memudahkan penggunaan produk, pemakaian ulang, daya tarik, identitas, distribusi, informasi, dan pengembangan. Next. Kemudian ada keputusan layanan. Yang pertama ada ketahanan atau durability. Pasar menggolongkan produk menjadi 3 menurut ketahanan dan fungsinya. Yang kedua barang-barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods. Adalah barang-barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa bangunan seperti sabun dan bir. Yang ketiga ada barang tahan lama atau durable goods. Adalah barang-barang yang berwujud biasanya dapat digunakan untuk waktu lama, seperti kulkas, pakaian, dan alat mesin. Yang keempat ada jasa atau servis. Adalah produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan, bervariasi, dan dapat diusahakan. Akibatnya jasa biasanya memerlukan kendali kualitas, kredibilitas, pemasok, dan kemampuan adaptasi yang lebih besar. Misalnya salon potong rambut yang sehat. Kemudian ada hukum dan perbaikan perawatan. Next. Produk-produk konsumen adalah produk dan jasa yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Produk konsumen meliputi yang pertama ada produk kebutuhan sehari-hari, itu contohnya sabun dan makanan cepat saji. Kemudian yang kedua ada produk belanja, contohnya perabotan, pakaian, dan mobil. Yang ketiga ada produk khusus, contohnya merek dan tipe-tipe mobil tertentu. Ada produk yang tidak dapat dicari, contohnya asuransi jiwa dan jasa perencanaan perekaman. Next. Produk individual dan lini produk. Analisis lini produk. Manajer lini produk harus mengetahui penjualan dan laba tiap unit. Dalam lini, untuk menentukan unit produk mana yang akan dikembangkan, dipertahankan, dikurangi, atau dihentikan. Yang kedua, penjualan dan laba lini produk. Unit-unit tersebut harus diawasi dan dilindungi secara cermat. Manajer lini produk dapat mempertimbangkan untuk melepas unit produk yang penjualan dan labanya rendah, kecuali jika unit produk itu mempunyai potensi besar untuk tumbuh. Dan yang tiga, profil pasar. Setelah melaksanakan analisis lini produk, manajer lini produk harus mempertimbangkan keputusan tentang panjang lini produk, modernisasi lini, keistimewaan lini, dan pemangkasan lini. Next. Kemudian ada teknologi pengemasan, desain, dan pelabelan kemasan produk makanan. Yang pertama ada kemasan dan pemasarannya. Pengemasan adalah suatu proses pembungkusan pewadahan atau pengembangan suatu produk dengan menggunakan bahan tertentu, sehingga produk yang ada di dalamnya bisa tertampung dan terlindungi. Sedangkan kemasan produk adalah bagian pembungkus dari suatu produk yang ada di dalamnya. Teknologi pengemasan yang semakin maju dan modern hampir meniadakan penggunaan bahan pengemasan tradisional, di antaranya pengemasan modern menggunakan bahan plastik, kaleng, atau logam, atau kertas komposit. Next.
Kemudian ada fungsi dan penggunaan kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah sebagai bahan pelindung atau pengaman produk, kemudian sebagai wadah perantara produk sama pendistribusian, dan sebagai pelindung kemasan. Diharapkan dapat melindungi produk yang ada di dalamnya. Next. Kemudian dari buku Mas'ud bab 8 tentang strategi. Next. Yang pertama ada istilah untuk harga. Harga disebut juga dengan berbagai istilah sesuai dengan bentuk pertukaran yang berbeda-beda. Misalnya perusahaan asuransi menyebutkannya dengan istilah premi untuk harga pertanggungjawaban atau proteksi yang dicerminkan oleh perusahaan kepada konsumen. Next. Yang kedua ada dasar penetapan harga. Penetapan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor lingkungan eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran, perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lainnya. Next. Yang ketiga, faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga. Tujuan pemasaran. Sebelum menetapkan harga, perusahaan menetapkan strategi untuk produk. Kemudian strategi bauran pemasaran. Harga merupakan salah satu dari sasaran bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Penetapan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk, didistribusikan melakukan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif. Kemudian biaya. Biaya merupakan faktor yang menjadi dasar penetapan harga yang diterapkan pada produk. Perusahaan menginginkan agar harga yang tetap dapat mencakup semua biaya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk, serta tingkat laba yang sesuai dengan upaya yang dilakukan dan risiko yang dihadapinya. Kemudian yang keempat, faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga. Pasar dan permintaan. Pada waktu menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan persepsi konsumen terhadap harga dan cara persepsi tersebut untuk mempengaruhi keputusan pembeli. Kemudian ada persepsi konsumen terhadap harga dan nilai. Penetapan harga harus diarahkan pada suatu tujuan. Sebelum penetapan harga dilakukan tujuan. Harus ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan penetapan harga meliputi yang pertama orientasi laba. Untuk mencapai target laba dan meningkatkan laba. Dan yang kedua orientasi penjualan. Untuk meningkatkan volume penjualan dan mempertahankan atau mengembangkan mangsa pasar. Next. Yang kelima ada tujuan penetapan harga. Tujuan berorientasi laba. Perusahaan dapat memilih satu di antara dua tujuan berorientasi laba dalam kebijakan penetapan harga. Yang pertama mencapai target laba, yang kedua meningkatkan laba. Kemudian tujuan berorientasi penjualan. Yang pertama meningkatkan volume penjualan. Manajemen bertujuan meningkatkan volume penjualan dengan memberikan diskon atau strategi penempatan harga yang agresif lainnya, meskipun harus mengalami rugi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua, mempertahankan atau meningkatkan mangsa pasar. Beberapa perusahaan besar dan kecil menetapkan harga dan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan mangsa pasar perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Adi. Yang selanjutnya adalah pertimbangan penetapan harga. Penetapan harga suatu produk dipertimbangkan berdasarkan tujuan pemasaran dan peran harga dalam bauran pemasaran. Yang kedua adalah strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga pada umumnya mengalami perubahan ketika produk melewati daur hidupnya. Tanpa pengenalan merupakan tahap penuh tantangan. Next. Yang kedelapan adalah penetapan harga produk inovatif. Perusahaan yang mengeluarkan produk inovatif yang dilindungi paten dapat memilih di antara dua strategi. Yang pertama adalah penetapan harga skimming pasar. Kata skimming berarti meluncurkan di atas permukaan, sehingga harga skimming dapat diartikan sebagai harga yang lebih tinggi atau mahal. Perusahaan yang mengeluarkan produk baru biasanya menggunakan harga tinggi untuk memupuk keuntungan dari pasar. Yang kedua adalah penetapan harga penetrasi pasar. Dengan penetapan harga penetrasi, perusahaan akan lebih cepat diterima oleh pasar secara luas, sehingga dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar dalam waktu singkat. Next. Yang ke-9 adalah strategi penyesuaian harga. Pada umumnya, perusahaan menyesuaikan harga pasar yang ditetapkan untuk menghargai
menghargai konsumen atas respon tertentu. Penyesuaian harga ini disebut dengan diskon kontan. Nah, diskon kontan ialah pengurangan harga untuk pembelian yang membayar rekening mereka lebih awal. Yang kedua adalah diskon kuantitas. Diskon kuantitas ialah pengurangan harga untuk menarik konsumen agar membeli dalam jumlah besar. Efisiensi ini meliputi penjualan murah, sediaan, dan biaya transportasi. Diskon memberikan dorongan kepada konsumen untuk cenderung membeli lebih banyak dari satu perusahaan daripada melakukan pembelian dari berbagai penjualan. Next. Yang selanjutnya adalah penurunan harga. Penurunan harga merupakan bentuk lain pengurangan harga dari daftar harga produk yang ditawarkan. Misalnya penurunan harga pada saat menukar produk lama dengan produk baru. Yang kedua adalah diskon musiman. Diskon musiman ialah pengurangan harga yang diberikan kepada konsumen yang membeli barang atau jasa di luar musim. Diskon musiman memungkinkan penjualan mempertahankan volume produksi sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah diskon fungsional. Diskon fungsional atau juga disebut dengan diskon perdagangan ialah diskon yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada anggota saluran perdagangan yang melakukan fungsi tertentu, misalnya penjualan dan pergudangan. Next. Yang selanjutnya adalah penetapan harga psikologi. Penetapan harga psikologi dimaksud untuk mendorong pembeli lebih berdasarkan emosi daripada respon nasional. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penetapan harga ganjil genap. Upaya penetapan harga ganjil genap dimaksud untuk mempengaruhi perspektif konsumen terhadap harga atau produk dengan mencantumkan angka tertentu pada akhir label harga. Yang kedua adalah penetapan harga promosi. Dengan penetapan harga promosi, perusahaan secara temporer menetapkan harga produk lebih rendah dari yang disebutkan dalam daftar harga. Harga promosi ditetapkan dalam beberapa macam. Next. Yang selanjutnya adalah penetapan harga geografis. Perbedaan lokasi geografis merupakan salah satu pertimbangan perusahaan dalam menetapkan harga produk. Pertimbangan ini meliputi jarak lokasi konsumen dari perusahaan berkaitan dengan biaya distribusi dan variasi tingkat berdasarkan biaya transportasi. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, penetapan harga berdasarkan FOP. Penetapan harga dasar FOP berarti bahwa barang dinaikkan ke atas sarana transportasi tanpa dikenai biaya. Yang kedua adalah penetapan harga pengiriman rata-rata. Merupakan strategi penetapan harga geografis di mana perusahaan menetapkan harga yang sama ditambah biaya pengiriman ke setiap konsumen tanpa mempertimbangkan lokasi. Next. Yang selanjutnya adalah pengembangan metode penetapan harga. Nah, struktur metode penetapan harga adalah kalkulasi harga yang aktual. Yang ke-13 adalah penetapan harga berorientasi. Dalam penetapan harga berorientasi, jumlah atau presentasi ditambah pada biaya produk. Next. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama penetapan harga dengan penambahan biaya. Yang kedua adalah penetapan harga yang dinaikkan atau markup. Next. Nah, berikut adalah contoh dari dua penerapan tersebut. Teman-teman dapat melihatnya. Next. Yang keempat adalah penetapan harga berorientasi permintaan. Di samping penentuan harga berorientasi biaya, perusahaan dapat menggunakan penetapan harga berdasarkan tingkat permintaan. Metode penyebab harga yang tinggi ketika permintaan atas produk meningkat pada waktu permintaan rendah, harga menjadi murah. Yang ke-15 adalah penetapan harga berorientasi persaingan. Dalam aplikasi penetapan harga berorientasi persaingan, perusahaan memperhitungkan biaya dan laba pihak pesaing. Arti, metode ini menjadi semakin penting jika produk yang bersaing relatif homogen dan perusahaan yang melayani pasar yang di dalamnya harga merupakan variabel utama strategi pemasaran. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.